Chandra, Hey Rim, gimana nih? kamu lagi ngapain itu? Aku lagi pakai ChatGPT nih buat bantuin kerja. ChatGPT ya? Keren juga ya? Yes. Makasih Chan. Yoi, thanks ya. Halo smart people, kembali lagi ke episode terbaru di Gilog. Kali ini kita akan membahas tentang Artificial Intelligence atau kerap disebut sebagai AI. Pasti smart people sudah kenal lah dengan istilah AI. Ya gimana enggak coba? Dalam beberapa bulan saja, kata kunci AI sudah menjadi sangat terkenal di seluruh kalangan masyarakat, dari yang muda maupun yang tua. Proliferasi dari AI ini menunjukkan bahwa AI bukan lagi menjadi sebuah buzzword saja, tetapi sebagai suatu hal yang kerap digunakan oleh masyarakat umum. Salah satu contoh dari AI yang terkenal di kalangan masyarakat adalah ChatGPT. ChatGPT merupakan model bahasa AI yang dilatih oleh OpenAI dengan arsitektur GPT 3.5. ChatGPT didesain untuk menghasilkan teks dan jawaban yang mirip sekali dengan jawaban manusia. Perkembangan jumlah pengguna ChatGPT ini dapat dikatakan sangat meroket. Sejak diluncurkan November 2022 untuk umum, jumlah pengguna ChatGPT kini telah mencapai 1 miliar pengguna. Bahkan dalam 5 hari saja, ChatGPT telah meraup 1 juta pengguna dan 100 juta dalam 2 bulan. Gila juga ya. Para pengguna ChatGPT menggunakannya untuk berbagai macam hal. Beberapanya adalah untuk menjawab pertanyaan, menghasilkan teks, penerjemahan bahasa, pembuatan konten, dan interaksi chatbot. Secara keseluruhan, orang dapat memanfaatkan ChatGPT dalam berbagai cara untuk menyederhanakan alur kerja mereka, menghasilkan konten berkualitas tinggi, dan meningkatkan pengalaman para pelanggan. Nah, meski demikian, tidak semua AI digunakan untuk hal-hal yang baik. AI sebagai tools dapat pula digunakan untuk hal yang buruk, sama halnya seperti alat apapun. Salah satu kasus penyalahgunaan dari AI adalah dengan AI deepfake. Are you a Jedi? I am. Deepfake adalah teknologi AI yang dapat digunakan untuk membuat video atau gambar yang sangat realistis untuk menggambarkan orang atau mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dilakukannya. Deepfake ini dibuat menggunakan algoritma pembelajaran mesin yang belajar meniru penampilan dan suara seseorang berdasarkan dataset besar gambar atau video dari orang tersebut. Jadi, semakin terkenal seseorang, semakin besar kemungkinannya untuk disalahgunakan dengan deepfake. Ya, tentu saja teknologi ini telah menimbulkan kekhawatiran dengan potensi penggunaan jahat, seperti membuat video atau gambar palsu untuk tujuan propaganda, pemerasan, dan pornografi. Namun jangan khawatir smart people, teknologi ini juga dapat digunakan untuk tujuan yang lebih baik, seperti menciptakan efek khusus yang realistis dalam sebuah film. Nah, teknologi deepfake ini tentu saja mengkhawatirkan, sebagaimana orang dengan mudah dapat membuat suatu konten yang bersifat hoax. Ya, mengingat juga Indonesia akan segera memasuki tahun politik, para smart people perlu hati-hati dalam menerima dan menelaah informasi yang tersebar. Bisa jadi informasi tersebut palsu dan dibuat dengan teknologi deepfake. Sebagai contoh nih, smart people, beberapa waktu yang lalu beredar sebuah video yang menggunakan suara presiden kita, Pak Jokowi. Nah, dalam video tersebut, suara Presiden Jokowi digunakan untuk menyanyikan lagu-lagu yang sedang viral di TikTok. Dan seremnya ya smart people, suaranya mirip banget sama Pak Jokowi. Untung suaranya Pak Jokowi cuma dipakai buat guyon. Coba kalau dipakai buat hal yang aneh-aneh, ya pasti bahaya tuh. Nah, maka dari itu smart people, kita harus lebih hati-hati lagi jika melihat video yang mendukung unsur politik. Ya, setidaknya kita perlu bersifat kritis dan jangan terlalu mudah percaya. Untungnya lagi sih ya smart people, sejauh ini di Indonesia belum ada kasus yang disebabkan oleh penyalahgunaan AI. Kasus yang cukup mengerikan sih hampir terjadi di Amerika Serikat. Seorang ibu hampir menjadi korban penipuan berupa penculikan yang meminta uang tebusan. Ngerinya nih ya smart people, penipu tersebut ternyata menggunakan AI penerus suara untuk meniru suara anaknya. Dan hal tersebut cukup meyakinkan untuk membuat ibu ini percaya kalau anaknya telah diculik. Tapi tenang saja smart people, untuk penipuan ini gagal berkat ibunya sadar bahwa suara yang dibalik telepon tersebut bukanlah suara anaknya. Jadi kesimpulannya ya smart people, peluang yang hadir berkat adanya AI ini sangat tidak terbatas.
Batasannya ya hanyalah imajinasi kita, para pengguna. Dan tentu saja output yang dihasilkan apakah itu yang bersifat positif maupun yang negatif juga semua tergantung dari kita, manusia, para pengguna AI. Ya semoga saja kita selalu menggunakannya untuk hal yang positif sih. Jangan justru kepikiran untuk iseng-iseng dan nipu orang pakai AI. Ya mungkin itu saja Smart People untuk episode kita kali ini ya. Nah pasti nih, coba aku tebak nih ya. Pasti Smart People nggak sadar deh kalau ternyata episode Digilo kali ini dibuat oleh ChatGPT loh. Keren juga ya Smart People. Sampai jumpa di episode berikutnya.